Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat demi masa. Hari ini, kita akan membuka pintu cerita inspiratif yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memiliki rencana luar biasa bagi setiap hamba-Nya, tanpa memandang agama atau keyakinan mereka. Kami akan mengulas kisah menarik Abdullah bin Malik, seorang Muslim, dan Bahramal Majusi, seorang pengikut agama Majusi, yang mengungkapkan bahwa ridho Allah tidak terbatas oleh batasan agama. Tetapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi agar Anda selalu update dengan konten-konten inspiratif dari kami. Sebagai manusia biasa, kita tidak pernah tahu kapan dan siapa orang yang akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan meridai siapa saja yang Ia kehendaki, meskipun manusia tersebut tidak berasal dari agama Muslim. Sama halnya dengan kisah yang dialami oleh Abdullah bin Malik yang mendapat pesan dari Allah dan Rasulullah untuk menyampaikan keridhoannya pada seorang Majusi. Diketahui orang Majusi adalah orang yang menyembah api sebagai simbol dari kesucian dan cahaya. Orang Majusi mempercayai Tuhan cahaya yaitu Ahura Mazda dan Tuhan kegelapan yaitu Ahriman. Pada suatu saat di perjalanan haji Abdullah bin Malik tertidur di dekat Hijr Ismail. Di dalam tidurnya itu, Abdullah bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya, Rasulullah bersabda kepada Abdullah agar dirinya pulang ke Baghdad dan mencari seorang Majusi. Wahai Abdullah, kembalilah ke Baghdad, temui olehmu Bahramal Majusi, rahib Majusi, dan sampaikan salamku kepadanya dan katakanlah Allah meridhoinya. Sabda Rasulullah dalam mimpi Abdullah. Seketika Abdullah pun terbangun dari tidurnya. Awalnya, ia mengira hal itu hanyalah ulah setan semata. Ia pun segera mengambil wudhu salat dan tawaf di Ka'bah. Namun, di tengah perjalanan hajinya, ia dikalahkan dengan rasa ngantuk yang luar biasa sehingga ia tertidur. Saat itulah, mimpi yang sama kembali datang sebanyak 3 kali kepada Abdullah. Setelah itu, barulah Abdullah yakin jika mimpi itu dari Allah. Saat itu juga Abdullah menyadari jika setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad meskipun di dalam mimpi. Abdullah lalu menyelesaikan ibadah hajinya dan bergegas pulang ke Baghdad. Sesampainya di Baghdad, ia mencari Majusi yang dimaksud oleh Rasulullah. Sepanjang pencariannya, ia dihantui rasa penasaran keistimewaan apa yang dimiliki Majusi tersebut sehingga mendapat salam langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sekian lama mencari, bertemulah Abdullah dengan Majusi yang ia maksud. Apakah kamu adalah Bahram al-Majusi? Tanya Abdullah. Ya. Aku adalah Bahram al-Majusi, jawab rahib Majusi. Abdullah pun langsung bertanya kepada rahib Majusi itu mengenai hal-hal yang menurutnya baik yang telah dilakukan. Wahai Bahramal al-Majusi, bolehkah aku tahu apa kebaikan yang pernah engkau lakukan? Tanya Abdullah menyelidiki kebaikan si Majusi. Majusi itu lalu menjelaskan apa yang telah ia lakukan selama beberapa hari terakhir. Namun hal-hal yang dilakukan Majusi itu justru haram di dalam Islam. Baru tadi aku meminjamkan uang kepada seseorang dengan sedikit bunga, kata Majusi itu. Itu haram hukumnya bagi kami, kata Abdullah. Adakah yang lain? Tanya Abdullah lagi. Ya, aku memiliki 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Maka aku telah mengawinkannya sesama mereka dan sebagian tanda syukur. Aku rayakan mereka itu dalam satu pesta yang besar lagi meriah, kata Majusi. Hal itu juga haram bagi kami. Adakah yang lainnya? Tanya Abdullah lagi. Majusi lalu berkata jika dirinya menikahi anaknya sendiri sebab kecantikan yang dimiliki anaknya. Namun hal itu juga haram di dalam Islam.
Ya, aku memiliki seorang putri yang kecantikannya tidak tandingannya di daerah ini. Itulah sebabnya aku sendiri yang menikahinya dan merayakan perkawinan kami dengan pesta yang besarnya. Lebih dari 1.000 orang Majusi menghadiri pestaku itu. Kata Majusi itu. Abdullah yang sudah putus asa bertanya sebab apa yang dilakukan Majusi itu selalu bertentangan dengan ajaran Islam. Demi Allah, itu juga sesuatu yang haram. Apakah ada lagi kebaikan yang pernah engkau lakukan, wahai Majusi? Tanya Abdullah bin Mubarak yang hampir putus asa, karena tidak dapat menjumpai keistimewaan dari Majusi itu. Barulah rahib Majusi itu mengingat jika dirinya pernah membantu wanita beragama Islam beberapa hari yang lalu. Oh ya, baru aku teringat seminggu yang lalu pada suatu malam ketika aku sedang tidur bersama anakku, datanglah seorang wanita yang seagama denganmu. Dia datang dan pergi beberapa kali. Aku menduga dia akan mencuri sesuatu, maka aku mengikutinya dari belakang. Sampai di rumah, wanita tersebut terlihat ada 4 anak perempuannya yang masih kecil-kecil sedang kelaparan, ungkap Majusi. Anaknya itu bertanya, "Wahai ibu, adakah makanan untuk kami malam ini?" Ibunya lalu menjawab, "Bersabarlah, anakku. Aku malu untuk meminta kepada selain Allah. Apalagi kepada musuh Allah." Orang Majusi itu, jawabnya sambil menangis meneteskan air mata. Mendengar hal itu, rahib Majusi mengaku tidak tega. Ia pun akhirnya kembali pulang ke rumahnya dan mengambil semua makanan yang ia punya. Ia lantas kembali ke rumah wanita tadi dan memberikannya, semua makanan itu kuserahkan kepada wanita malang itu, sehingga pada malam itu anak-anaknya makan dengan lahap. Mereka sangat gembira dan aku merasa puas, tutur Bahramal al-Majusi itu kepada Abdullah al-Mubarak. Mendengar cerita rahib Majusi itu, Abdullah lalu menjelaskan mengenai maksud dan tujuannya menemui Majusi tersebut. "Wahai Majusi, tahukah engkau? Inilah kebaikan yang telah engkau lakukan hingga aku bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berpesan kepadaku agar menyampaikan salam kepadamu. Beliau juga memberitahu bahwa Allah telah ridho kepadamu." Kata Abdullah sembari hatinya masih ragu walaupun dengan kebaikan dan kemuliaan hatinya itu apakah layak Allah meridhoinya sedangkan dia bukan seorang muslim. Betapa terkejutnya Majusi itu mendengar cerita Abdullah. Bagi Majusi itu, mimpi tersebut adalah kemuliaan yang begitu luar biasa sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah insan yang sangat dihormati dan dikagumi kawan dan lawan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Majusi itu mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Abdullah. Hatinya begitu bahagia telah terbuka untuk memeluk Islam. Saking bahagianya, rahib Majusi itu tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ia akhirnya meninggal dunia dalam keadaan sebagai Muslim yang diridhoi Allah dan Rasul-Nya. Abdullah bin Mubarak berpesan, "Wahai para hamba Allah, bersikap dermawanlah kepada sesama makhluk Allah karena sikap dermawan dapat mengubah para musuh menjadi para kekasih." Dari cerita tersebut, sangat tidak pantas bagi kita mengolok-olok orang berdasarkan agamanya. Barangkali saja dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena kebaikan yang telah ia lakukan. Sedangkan kita yang telah lama beriman bisa saja mati dalam keadaan suul khotimah, naudzubillah. Itulah akhir dari kisah Abdullah bin Malik dan Bahramal Majusi, yang mengajarkan kita bahwa kebaikan dan kasih sayang terhadap sesama manusia adalah bahasa universal yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan mendapat ridhonya, dan ini adalah pengingat bahwa kita seharusnya tidak mengolok-olok atau menilai orang berdasarkan agama mereka. Jangan lupa untuk like, share,
dan subscribe agar Anda selalu mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari bersama-sama mengejar kebaikan dan berbagi kasih sayang, karena itu adalah jalan menuju ridho Allah. Terima kasih telah menonton channel Demi Masa. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.